نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عليه وأصحابه أجمعين. Idza uqimat ing dalem nalikane den diriake. Apa as-salatu salat. Wala ta'tu mongko aja nekaake sira kabeh. Ha ing salat. Wa antum hale utawi sira kabeh iku tas'auna berusaha sapa sira kabeh waktu lan nekaake sira kabeh ha ing salat. Wa antum lan hale utawi sira kabeh iku tamsuna lumaku sapa sira kabeh Waalaikum lan iku wajib ing atase sira kabeh as-sakinatu utawi anteng wa nuli utawi perkara iku adraktum nemu sapa sira kabeh Sallu mongko salata sira kabeh wa malan utawi perkara iku fata tertinggal apa ma kum ing sira kabeh Fatimu mongko nyempurnake sira kabeh jika sholat didirikan maka janganlah melaksanakannya dalam keadaan repot
Tapi laksanakanlah dalam keadaan kamu sedang berjalan. Dalam sholat kamu harus tenang. Apa yang kamu temui, sholatlah. Dan apa yang tertinggal, sempurnakannya. Titik. Maksudnya kalau sholat itu tuntaskan dulu repotnya. Jangan lagi dalam keadaan bekerja atau apa, tuntasin dulu. Kalau lagi jalan kaki atau lagi jalan motor kan bisa ke masjid, maksudnya gitu. Hampir ke masjid. Dan sholat itu harus tenang. Yang kira-kira fresh pikirannya, plong, enak sholat. Nah, kalau ke masjid, menemukan imam sedang sholat, ya sholat sama imam berjamaah. Di posisi manapun imam itu sholat. Kalau kita masbuk atau tertinggal, yang tinggal disempurnakan aja. Itu maksudnya hadis itu simple. Agama itu bukan sesuatu yang berat. Nasihat juga bukan sesuatu yang berat. Termasuk sholat. Yang berat itu pikiran kita. Sholat bisa dikosor, bisa dijamak. Tapi sholat, ada gunung meletus juga wajib sholat. Gempa bumi wajib sholat. Tsunami wajib sholat. Istri kita ngelahirin wajib sholat. Kecelakaan ya wajib sholat. Selama masih hidup wajib sholat. Sampai ketika kita sakit kritis juga sholat wajib. Ada satu perkara yang dalam keadaan apapun nggak boleh tinggal, sholat. Kalau perempuan sholat hanya ketika haid saja boleh ditinggalin. Tapi kalau laki-laki setelah balik sampai kematian itu menjemput, maka sholat wajib, nggak boleh tinggal. Mau sakit, mau kerja, mau perjalanan, mau apa. Kalau perjalanan solusinya ini, kalau sakit solusinya ini gitu loh. Tapi sholat mah jangan ditinggal. Nah, salah satu tujuan kita mondok itu biar sholatnya sebenarnya bagus. Selain akhlaknya bagus, biar sholatnya bagus.
Karena sholat itu penentu kehidupan juga. Aku mah rasa prihatin kalau ada santri keluar pondok terus sampai nggak sholat, karena dipastikan nandain ilmunya nggak manfaat. Ilmu tuh ada dua, ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang berkah. Nah, ilmu yang manfaat itu mendapatkan pelajaran dari pesantren, mendapatkan nasihat dari guru, lalu dia mampu untuk menjalaninya, itu namanya ilmu yang manfaat. Nah, kamu coba cek sekarang manfaat belum ilmunya. Kalau guru bicara, ngomong, ngasih nasihat, berat enggak ngamalinnya? Kalau berat ngamalinnya berarti mungkin punya ilmu tapi belum manfaat. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang selalu dikhawatirkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah doa, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Jadi kamu dengerin nasihat, ayo sholat yang rajin, kamu tetap nggak mau sholat tuh, berarti ilmunya nggak manfaat. Pacaran itu nggak boleh. Wala taqrabuz zina la yakhluwanna rajulun bimra'ah. Tapi malah pengen pacaran, berarti ilmunya nggak manfaat. Disuruh jangan minum alkohol, berarti ilmunya nggak manfaat untuk diri saya. Lah, kalau nggak dapat ilmu manfaat, sebenarnya mondok tuh rada rugi. Mondok itu dapat cuman pengalaman sama teman aja udah. Ya begitu mah semua orang juga bisa. Mondok tuh yang kira-kira saya keluar dari pondok dapat ilmu yang manfaat. Dan ambisi serta obsesi para ulama, mondok-mondok itu pulang-pulang dapat ilmu manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar Engkau memberikan kepadaku ilmu yang manfaat. Bab kalau nggak ilmu yang manfaat itu rugi. Ilmu itu pengetahuan, manfaat tuh bisa dipakai. Ilmu bisa dipakai gitu loh. Pengetahuannya luas, sombong nggak, berarti nggak manfaat. Pengetahuannya luas tapi diem-dieman sama orang tua, sama mertua, ya berarti kurang manfaat. Yang kira-kira kamu punya pengetahuan, punya ilmu, pengetahuan itu bisa dipakai. Nah, itu namanya manfaat. Cirinya manfaat atau tidak setelah pulang dari pondok. Kalau masih di pondok, sholat kamu, ngaji kamu masih ikut aturan pondok. Jadi bukan dari hati nurani dan bukan dari kebiasaan sehari-hari. Ciri yang paling detail itu kamu pulang dari pondok, di rumah, boyong, kelihatan di situ sebulan, 2 bulan di rumah, bener apa enggak kelakuannya. Enggak bener, pastikan diri kamu ilmunya enggak manfaat. Dan kalau ilmu sudah nggak manfaat, wal'iyadzubillah, sepanjang perjalanan saya di pondok pesantren, pagi, siang, sore, malam nggak ada hasil dan nggak ada buah. Buang-buang biaya pendaftaran, buang-buang biaya masuk. Nah, makanya di pesantren itu minta sama Allah, ya Allah, minta ilmu yang manfaat, minta ilmu yang manfaat. Ciri ilmu manfaat itu nurut sama aturan pondok. Nggak grundel, nggak ngelawan. Jangankan sama pengasuh, sama pengurus aja saya nurut. Nggak banding-bandingin, nggak kelompok-kelompokan, nggak suka ngeghibah dari belakang. Nah, santri suka ngeghibahin pengurus misalnya, susah manfaatnya. Mau salah kayak pengurus tuh, mau gimana kayak, jangan ngeghibahin. Karena pengurus itu tangan kanan dari pengasuh.
Ya, Abi juga dulu sebel sama pengurus. Tapi ketika teman-teman ngomongin pengurus ya jangan dideketin dong. Kan jangankan ghibahin pengurus, ghibahin temen aja nggak boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Wang ngomongin siapa namanya teman-teman nggak boleh. Ya apalagi di pengurus sudah meluangkan waktu mendidik kita, ngebimbing kita, ngajarin kita, nyuruh kita sholat. Ya ada capeknya lah orang. Nah kitanya tinggal yang benar. Adab. Makanya ada namanya kitab Ta'limul Muta'allim, mengajarkan pada para pelajar. Jadi para pelajar itu butuh ilmu. Apa yang menyebabkan ilmu mereka nggak manfaat? Apa yang menyebabkan ilmu mereka manfaat itu ada di kitab itu. Nah di pondok makanya yang paling bagus belajar apa? Belajar akhlak. Ngaji begini nih, mengaji paling bagus ngaji akhlak. Ketimbang ngaji nahwu, lawi sorob, ngaji fikih, ngaji Quran, skala kabeh dengan ngaji akhlak. Modalnya cuma dengerin cuma. Gitu ya. Oh gitu ya. Itu paling bagus tuh pengajian. Talaqi namanya. Lisan dari seorang guru masuk ke telinga dipraktekin. Sebenarnya nggak usah buku, nggak usah pulpen, cukup dengerin. Yang namanya ngaji itu beneran tuh begitu. Yang namanya ngaji tuh. Adapun ketika kita bawa buku, bawa pulpen, ingin mencatat materi. Tapi yang namanya ngaji itu adalah keluarnya ilmu dari mulut seseorang, lalu masuk ke telinga seseorang. Sudah itu yang namanya ngaji itu. Jadi guru ngomong, guru ngasih pepatah, guru ngasih hadis, guru ngasih Quran, didengerin. Oh begitu. Jadi kalau ngomong sama orang tua hah atau istru nggak boleh Pak Ustaz, nggak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Oh baru tahu saya. Mulai sekarang bakti sama orang tua. Isnan yu'ajjiluhumallahu fid dunya al-baghi wa uququl walidain. Ada dua perkara yang azabnya Allah segerakan di dunia. Yang pertama adalah zina, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Oh, baru tahu saya. Itu ngaji beneran namanya. Jadi yang dimaksud ngaji itu bukan setoran kitab. Setoran kitab ya sudah ngaji, tapi ngaji yang sesungguhnya nih, ngaji yang sesungguhnya yaitu dengerin ilmu. Kayak gini namanya. Dengerin guru ngomong, guru bicara, lalu diresapi, bener apa enggak? Oh begitu ya, oh begitu ya. Yang sampai membuat kita berubah perilakunya, akhlaknya, karakternya. Nah itu namanya ngaji. Kalau ngaji Quran kamu nggak ngerti artinya nggak bakal berubah kamu. Badung ya tetap badung, ya kan? Kamu badung, lalu pinter ngaji Qurannya, qaf, kaf, sampai hatam 30 juz, sampai hafal, tapi nggak pernah dapat nasihat apa-apa, nggak bakal berubah. Hafal Quran yang badung namanya. Tapi ngaji akhlak itu ngaji perubahan. Lah ngaji akhlak itu yang akan mengantarkan ilmu kita jadi manfaat. Kalau mondok ilmu yang manfaat itu banyak hal-hal dan perkara-perkara yang membuat ilmu kita nggak manfaat tuh banyak. Nanti berat ngelakuin. Nah, di atas ilmu yang manfaat ada namanya ilmu yang berkah. Ini yang kalau bisa dimanfaatin bener-bener nih. Ilmu yang berkah itu bukan sekedar manfaat, tapi Allah berikan kesempatan untuk bertahan di ilmunya. Seperti kamu ngaji beriti, bulang boyong, ninggange, imriti yang pernah kalian aji di pesantren, kalian bisa bertahan di rumah, masih apa? Gitu. Angel kan? Ya, angel gitu. Ngaji nahwu sampai rumah itu tetap ilmu nahwu nyangkol terus. Itu berkah namanya.
apapun cara Allah mempertahankan ilmu tersebut dari seseorang, itu keberkahan. Entah itu kamu ngajar di MTS barangkali, entah itu kamu ngajar di SMA, entah itu kamu ngajar di perkuliahan guru, atau kamu ngajar di musola, ngajar bapak-bapak, ibu-ibu. Orang kalau ngajar kan ilmunya bertambah. Orang kalau ngajar tuh ilmunya tuh kadang-kadang orang kalau mau ngajar tuh belajar dulu. Nah kalau kamu kerja doang, ya ilmunya bisa menjadi manfaat, tapi belum tentu berkah. Tapi kalau berkah itu Allah semayamkan ilmu tersebut kepada seseorang, entah itu dengan cara belajar, dengan cara sharing, dengan cara punya murid, yang jelas bikin dia itu ilmunya nggak lupa. Paling lupa itu lupa tajwid, lupa lah, tinggal belajar lagi aja. Gitu. Nah, berusahalah untuk dapat ilmu yang seperti itu, biar mondok kita nggak sia-sia. Terutama yang mondok itu merasa risih, merasa terpaksa, dihilangin rasa-rasa begitu. Percuma kamu misalnya mondok, saya mau mondok terpaksa. Ya mondok terpaksa kamu tetap mondok. Daripada mondok terpaksa hati nggak 100% tapi tetap di pondok, ya lebih baik belajar untuk tidak terpaksa. Saya mondok caranya nggak terpaksa, saya ridoin saja. Mulai saya semangat ngaji, mulai saya mencari sesuatu yang dicari oleh teman-teman saya. Teman-teman saya belajar nahwu, ya saya belajar nahwu. Teman-teman belajar sorof, ya saya belajar sorof. Jangan mondok tuh ya uangnya mondok, tapi pikirannya beli mondok ke kenter. Mondok, iya saya mondok. Pikirannya kemana-mana, di rumah lah, inilah itu, kerja lah ya. Begadi anak santri begitu. Susah manfaat. Wallahu a'lam.